hadirat-Mu Tuhan. Buat setiap perkenananmu yang turun dengan sangat dahsyat Tuhan. Dari awal Tuhan sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan. Buat setiap kami bisa menangkap warisan-warisan yang Engkau berikan Tuhan. Di malam hari ini Tuhan. Biar cawan kami Tuhan, wadah kami siap menerima apa yang Engkau mau Tuhan. Dan buat setiap kami bisa melakukan Tuhan. Dan menjadikannya daging Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Shalom saudara-saudara. Shalom. Belum semangat. Shalom. Shalom. Oke. Saya merasa dari awal kebaktian hari ini, ibadah hari ini, Tuhan sudah mencurahkan kuasa-Nya sangat dahsyat di tengah-tengah kita. Dimulai dari awal penyembahan, dari lagu Oh Praise the Name sampai tadi terakhir, Tuhan memberikan anugerah-Nya dan hadirat itu turun dengan sangat dahsyat. Oke. Jadi hari ini kita mempunyai sebuah tema yaitu The Legacy, atau kita akan menerima sebuah warisan yang akan diturunkan malam hari ini. Saya merasa bahwa hari ini kita akan menerima yang sangat maksimal. Tuhan akan memberikan banyak pembekalan-pembekalan untuk kita menjalani hari-hari di depan. Dan nanti juga kita akan melihat pesan terakhir dari pembina kita yang sudah dipanggil Tuhan pulang. Khotbah dia terakhir di hari itu juga. Dan selang sekitar 2 jam mungkin dia langsung dipanggil Tuhan pulang tanpa sakit penyakit apapun. Baik, jadi bagi yang mungkin masih bertanya-tanya, Pak Daniel dipanggil Tuhan gimana sih gitu. Pak Daniel dipanggil Tuhan pulang dengan hati yang bersyukur, bahagia dan tanpa satupun sakit penyakit yang ia bawa. Dan sebelum kita masuk ke video tersebut, mungkin video itu lumayan lama, jadi nanti mari simak baik-baik setiap pesan Tuhan melalui hamba-Nya. Dan nanti di akhir kita juga akan bahas sedikit tema di bulan ini, yaitu mengenai setia sampai akhir. Tapi hari ini saya mau menyampaikan pesan beliau juga, jadi hari ini temanya adalah menerima setiap pesan-pesan terakhir. Untuk setiap kita tahu kemana kita harus melangkah, tahu kemana kita harus pergi. Pesan terakhir dari beliau saya mencoba untuk menjelaskan kalimat demi kalimat ya. Beliau berkata seperti ini. Ini waktunya untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita mengalami bukan hanya teori, tetapi hidup bersama dengan Tuhan itu menjadi sebuah pengalaman pribadi katanya. Pak Daniel sering mengatakan sebuah kata-kata yang sering Pak Yusak katakan. Kekristenan itu bukanlah sebuah agama saja, tetapi kekristenan adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bukan sebuah kebetulan juga, bulan ini dan bulan-bulan sebelumnya kita mempunyai tema yaitu Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Bahkan sebelum beliau dipanggil Tuhan, beliau menjelaskan ayat demi ayat, kalimat demi kalimat supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan melalui Mazmur 23 itu. Sejak kecil saya ini selalu diajarkan beliau seperti ini. Ketika kita mau belajar mengenal isi hati Tuhan, engkau harus bisa menggunakan Roh Kudus. Saya percaya ini adalah era Roh Kudus, beliau sering berkata seperti itu. Mari aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk kita memperdalam pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang lumayan sulit buat setiap kita. Ketika banyak pilihan untuk menyerah, banyak pilihan untuk menjadi sedih misalnya. Tetapi gunakan justru hari-hari ini untuk lebih memperdalam keintiman kita dengan Tuhan. Lebih banyak pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Mengenai tema Tuhan adalah gembalaku, saya mendapatkan sebuah kalimat yang sangat bagus. Pertanyaannya seperti ini. Ketika kita sudah menjalani sebuah tema Tuhan adalah gembalaku, mungkin udah sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya gitu. Yang pertama,
Apakah kita sudah benar-benar mengenal siapakah gembala kita sebenarnya? Apakah kita hanya mengenal dia, oh gembala kita adalah Tuhan Yesus? Apakah kita sudah mencoba untuk mengenal hari ini Tuhan mau apa? Hari ini Tuhan ingin kita memakai baju apa? As simple as that gitu. Apakah kita sudah bisa mendengar suara gembala kita, bukan suara-suara yang lain? Pak Daniel pun beliau sering mengatakan, dahulukan Tuhan, hanya dengar suara Tuhan, jangan dengar yang lain. Saya punya sebuah kata yang bagus. It's not the voice, it's not the noise, but His voice. Bukan suaranya yang kita dengar dari sekitar kita, tetapi suara Tuhan yang hanya kita dengar. Saya bisa kesaksian sedikit seperti ini saudara. Ketika saya pulang ke rumah, saya sempat sharingkan ini juga di Big kemarin. Ketika saya pulang ke rumah gitu kan, saya sering melihat beliau ini duduk sendiri di kursi kesayangannya dan mukanya mengkerut gitu. Terkadang dia berkata seperti ini kepada saya, "Lah, tahu nggak? Ketika aku mendengar suara Tuhan begitu sangat jelasnya gitu. Dan saya coba dan aku coba menyampaikan itu kepada jemaat atau umat-umat. Tetapi terkadang perkataan itu justru menjadi hal yang provokatif gitu. Susah untuk dicerna. Apakah tidak ada struggle dalam hidup saya katanya? Ada, jelas ada gitu. Tetapi beliau mengatakan bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dunia boleh berkata apapun, tetapi aku akan tetap melakukan apa yang Tuhanku inginkan. It's not the noise but His voice. Selanjutnya beliau berkata seperti ini. Ini waktunya segala sesuatu impian akan menjadi nyata. Dan berkat-berkat itu akan datang dengan sendirinya. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Bukan hanya membuka tangan berharap Tuhan akan memberikan sesuatu. Tetapi ada bagian yang kita harus lakukan sehingga berkat itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah diam. Lakukan bagianmu dan didapati setia dalam panggilanmu. Judul kita bulan ini udah hilang. Judul kita bulan ini adalah setia sampai akhir. Saya kemarin sempat belajar mengenai sebuah kata kesepakatan. Kesepakatan itu adalah salah satu kunci dari kesetiaan. Kalau kita bisa sepakat dengan apa yang Tuhan mau, kita bisa menjadi orang-orang yang setia. Contohnya aja, dari hidup beliau, dari hidup Pak Daniel, dia sudah sangat setia menjalani setiap hari doa pagi jam 5 pagi. Bahkan di rumah aja gitu, jam 4:30 dia sudah menyiapkan semuanya, sudah rapih, sudah siap menghadap Tuhan dan dia mulai chatin orang-orang satu-satu. Yuk doa pagi-pagi yuk kita berdoa menyatukan hati untuk Indonesia. Dia sangat perhatian kepada jemaatnya bahkan sampai hal-hal terkecil gitu. Bahkan mungkin dia cuman menggunakan stiker gitu. Saya sering dikirim juga doa yuk gitu. Gambarnya Tuhan Yesus kartun gitu. Itu adalah hal-hal kecil yang dia lakukan sehingga Tuhan memperhitungkan kesetiaannya sampai akhir. Selanjutnya, percaya dan never give up katanya. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata, Dia selalu memperhatikan kita dan Dia selalu melihat kepada kita. Jadi, lakukan bagian kita dengan taat dan setia. Selanjutnya ya. Dengan kita melakukan semuanya dengan pengucapan syukur, kita mengasihi Tuhan. Lakukan itu dengan segenap hati, jiwa dan pikiran, maka semuanya akan menjadi baik. Cerita sedikit lagi juga. Saya ini sering konseling, sering tanya sama Pak Daniel dulu. Jadi ini cerita sedikit behind the scene ya. Mungkin kan saudara sering melihatnya Pak Daniel yang ada di depan di mimbar gitu. Sedikit cerita behind the scene. Mengenai melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Saya ini saudara paling tidak pernah pede percaya diri untuk bisa berdiri di sini.
untuk sharing, untuk memberitakan firman Tuhan. Itu saya merasa itu bukan salah satu kelebihan saya gitu. Saya sering ngomong sama beliau, "Pak, tapi kenapa ya gitu? Setiap saat kok saya didorong harus sharing gitu." Papi cuman selalu ngomong cuma satu hal, lakukan itu dengan segenap hati, jiwa dan pikiranmu katanya. Dan hatimu harus tulus. Mungkin menurut engkau nanti hasilnya itu tidak akan sempurna. Bahkan mungkin mustahil untuk menjadi sempurna karena engkau lihat kemampuanmu. Tapi percayalah bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita, Tuhan akan merekayasa semuanya menjadi baik. Mungkin menurut saya ketika saya menyampaikan sesuatu itu susah untuk dicerna orang gitu. Saya sampai ngomong seperti itu sama Pak Daniel gitu. Tapi dia berkata, "Loh, Tuhan kan sanggup membuat orang mengerti dengan perkataanmu. Tuhan bisa merencanakan di pikiran dia gimana caranya tuh mereka ngerti kamu ngomong apa," katanya gitu. Dari hal kecil seperti itu saya mencoba hari demi hari untuk melakukan dengan sebuah hal yang dinamakan lakukan itu dengan segenap hati, jiwa dan pikiran. Buat saya pelayanan itu bermacam-macam. Dimulai dari pelayanan yang kecil sampai yang besar. Tapi di hadapan Tuhan saya percaya Tuhan menghitung semuanya sama ketika kita melakukan itu dengan segenap hati dan sebuah kesetiaan. Selanjutnya, jangan kalah di titik-titik terakhir. Pak Daniel sering banget ngucapin kata ini berkali-kali. Jangan kalah di titik-titik terakhir. Setan justru ingin mengalahkan di saat-saat seperti ini. Buat kita kecewa, buat kita kepahitan, buat kita mengenal dunia bahwa kita mencintai ini dan itu. Jangan kalah saudara-saudara di titik terakhir. Pak Daniel sering berpesan juga, waktunya sudah sangat singkat. Mungkin banyak terjadi yang menegangkan, banyak terjadi yang menggoyahkan iman kita. Tapi ini saatnya untuk kita bangkit menjadi sebuah kesatuan hingga kemenangan besar itu terjadi untuk Indonesia maupun untuk bangsa-bangsa. Selanjutnya gini, kita perlu tahu bahwa kebaikan Tuhan itu harus selalu diingat. Dan ketika kita memperhitungkan itu dari sejak lahir sampai sekarang, pasti kita tidak akan bisa membayarnya. Beliau mengatakan seperti ini, "Mari lakukan segala sesuatu dengan pengucapan syukur, karena ini masih ada waktu untuk kita bisa membayar hal-hal tersebut." Mulai hari ini mari kita lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan segenap pengucapan syukur. Inilah waktu-waktu terakhir di mana kita bisa membayar seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Sebentar lagi kemuliaannya itu akan hadir di tengah-tengah kita ketika kita berada di jalan yang benar. Jangan pernah lari dari jalan Tuhan, karena itu bisa mengakibatkan keselamatan kita terancam katanya. Mari kita hidup dengan benar di jalan yang Tuhan mau. Mungkin di zaman ini banyak godaan. Saya juga nggak tahu ke depan kita akan menghadapi fase apalagi setelah penyebaran COVID ini gitu. Yang pasti Tuhan tidak pernah janji bahwa segala sesuatu keadaan akan semakin baik. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah ketika kita hidup di jalan yang benar, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup setiap kita. Mari sama-sama kita hidup di jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, hati-hati karena setan paling suka membuat kita kecewa, senang dan terikat dengan dunia. Saya ulangin ya. Hati-hati karena setan paling suka membuat kita kecewa, senang dan terikat dengan dunia. Tetapi ini saudara yang penting. Apa yang disiapkan Tuhan untuk kita adalah kekal. Bukan hanya untuk dunia, tetapi yang Ia siapkan adalah sampai kekekalan. Saya percaya untuk kita menyiapkan hati dan menerima sebuah warisan bukanlah hal yang terlambat di hari ini. Banyak orang yang berkata, bukan hanya Pak Daniel, banyak orang berkata bahwa tanda-tanda akhir sudah mulai bermunculan. Dan mungkin
ini adalah salah satu waktu di mana kita harus kembali bangkit dan mempersiapkan mungkin setiap senjata kita, mempersiapkan setiap bekal yang sudah kita ambil dari dulu untuk menghadapi waktu-waktu di depan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan khotbah beliau. Durasinya lumayan lama, tapi mari tangkap dengan hati yang penuh dengan kesiapan gitu. Setiap perkataan beliau mari kita tangkap dengan hati yang siap. Karena di khotbah ini beliau itu temanya macam-macam gitu. Beliau bisa menceritakan mengenai Tuhan ada di dalamku. Beliau bisa menceritakan mengenai Tuhan adalah gembalaku. Beliau bisa bersharing mengenai kesetiaan, macam-macam pokoknya. Beliau ini bisa di pesan terakhir ini mencampur semuanya menjadi satu. Menurut saya ini adalah ramuan ampuh gitu. Makanya mari kita saksikan bareng-bareng bersama-sama dan tangkap setiap pesannya. Dan mungkin kalau ada yang mau dicatat boleh dicatat. Biar ini menjadi bekal kita untuk berjalan lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan. Terang bagi
bukan kehendakmu. Benar, bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Saudaraku, seringkali kita pernah atau sering berbicara bahwa aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tapi sejujurnya dari apa yang kita lakukan itu mencerminkan bahwa kita sebenarnya tidak percaya sama Tuhan. Kita masih curiga dengan Tuhan. Kita masih punya satu, yaitu apa? Kecurigaan. Tuhan mau buat apa ya? Tuhan mau bawa kita kemana ya? Nah ini loh saudara. Padahal Tuhan sebenarnya sudah siapkan kita sesuatu yang terbaik. Bukankah firman-Nya berkata, Tuhan sudah bayar semuanya itu di akhir sebelum Tuhan Yesus Kristus meninggal. Dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Ayo ambil. Itu hak saudara dan saya untuk menikmati semua karya Yesus. Hanya satu yang Tuhan minta, tinggal di dalam Tuhan. Tetapi tidak gampang saudara untuk tinggal di dalam Tuhan. Saya pun mengatakan ini dari hati saya. Tidak gampang. Kalau perkara Tuhan tinggal di kita, Tuhan tinggal di hati kita, aku percaya semuanya sudah. Karena pada waktu kita berkata, Tuhan masuk di hatiku, aku jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya dia masuk. Dan dia tidak keluar. Dia masuk. Kecuali kita usir dan kita murtad. Tetapi untuk kita tinggal di dalam Tuhan, ini perkara yang susah. Karena perlu perjuangan. Perlu kita benar-benar memaksakan diri kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Ini saudara, ada beberapa hal yang Tuhan ingin bicara dengan saudara dan saya. Yaitu, tinggal di dalam Tuhan. Bukan hanya buka tangan dan berkata aku mau dan selesai. Nah, tinggal di dalam Tuhan perlu yang namanya tindakan. Tinggal di dalam Tuhan perlu yang namanya bukti bahwa benar-benar engkau mau tinggal di dalam Tuhan. Tetapi Yesus Kristus sudah tahu bahwa ini memang susah. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, Bapa aku pulang, tapi tolong turunkan Roh Kudus. Turunkan Roh Kudus untuk menyertai anak-anakku. Nah ini loh saudara. Jadi kita bisa untuk tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya karena Roh Kudus siap untuk memampukan. Tapi ya saudara, sejujurnya Roh Kudus tahu dan Roh Kudus mengerti. Dia mau bertindak. Tapi kalau pribadi itu tidak mau tunduk, tidak mau benar-benar memaksakan dirinya untuk tinggal di dalam Tuhan. Dan minta Roh Kudus memampukan.
Ya susah saudara. Ini loh saudara. Kebanyakan kita ini ya sudah terbuai dengan teori anugerah, kasih karunia. Kita sudah terbuai dan sudah terlalu nikmat dengan mengatakan Tuhan akan berbuat sesuatu bagi kita. Ini yang bahaya. Dan kita cuma menunggu dan menunggu. Tidak, Tuhan inginkan untuk kita melakukan sesuatu. Saya cuma diingatkan dengan anak terhilang. Ya, perumpamaan anak terhilang itu. Lihat, detik dia bertobat. Detik dia mengaku bahwa benar aku ini salah. Aku salah. Aku mau kembali. Aku mau kembali. Saya percaya saudara mengerti dan sudah dengar atau sudah baca kisahnya. Dia tidak hanya asal ngomong saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Anak ini benar kembali kepada bapaknya. Anak ini mengambil satu langkah kembali. Nah ini. Saudara dan saya seperti ini atau tidak? Ini sangat-sangat mempengaruhi hidupmu, saudara. Artinya apa? Kita harus membuktikan dengan tingkah laku bahwa benar-benar kita bertobat. Bahwa benar-benar kita perlu yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu pimpinan, bimbingan dari Roh Kudus. Hari-hari ini luar biasa. Banyak orang yang belajar firman Tuhan. Dan itu baik, sangat baik. Tapi itu tidak komplit. Kalau cuma jadi teori atau pengetahuan. Yang terpenting Tuhan berkata, jadi pelaku firman. Engkau ngerti firman dan lakukan firman. Jangan jadi seperti ahli-ahli Taurat. Jangan seperti ahli-ahli Taurat yang hanya bisa untuk menghakimi. Ya mungkin yang baik adalah mengarahkan, memberi arahan, mengajar mungkin, berkhotbah. Tidak sampai di situ. Tuhan bilang, jadi pelaku firman. Apa yang saudara mengerti, apa yang saudara tahu, mari bersama dengan Roh Kudus kita lakukan. Bersama dengan Roh Kudus kita lakukan. Biarlah kita jadi saksi Tuhan. Tuhan berkata hari-hari ini kita harus jadi berkat. Seperti peralon. Sumbernya dari surga, sumbernya dari atas lah. Dan kita jadi peralonnya. Dan biarlah masyarakat menikmati. Berkat demi berkat. Menikmati dan mengerti. Yang kita sembah. Yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu Yesus Kristus. Ini waktunya saudara. Ini waktunya. Ini waktunya. Ya. Mari sadar dan kembali. Hari ini saya akan bahas tentang Mazmur 23. Dan ini Mazmur yang sangat terkenal. Dan ini sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, yuk sekali lagi kita berdoa. Untuk menyerahkan hidup kita. Dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari beracaralah. Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami. Supaya kami bisa menangkap sungguh firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk jadi pelaku firman. Dan kami tolak setiap kuasa kegelapan yang membuat kami salah mengerti. Kuasa kegelapan yang membuat salah mengerti atau salah menangkap firman. Demi nama Yesus, keluar. Dan tidak bisa beracara apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat.
Mari Roh Kudus beracara dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari buka bersama dengan saya Mazmur pasal yang ke-23. Atau mungkin sudah banyak yang hafal tanpa buka ya saudara ya. Tapi coba kita mengerti dan kita minta Roh Kudus apa yang harus kita saat ini sungguh-sungguh mengerti. Firman Tuhan berkata, judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Dari judulnya saja kita harus mengerti. Dikatakan Tuhan Gembalaku yang baik. Apakah ini bisa keluar dari mulut saudara? Dari mulut saya? Bahwa Tuhan, Engkau memang gembalaku loh. Tuhan, memang apapun yang Kau lakukan dalam hidupku, Engkau baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, yang Kau sudah tentukan, aku mengalaminya. Karena itu kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidupku. Atau saudara saat ini masih ada pertanyaan, Tuhan itu benar-benar baik enggak ya? Tuhan itu pilih kasih enggak ya? Nah, ini loh saudara. Kalau buat hidup saya mau katakan, Tuhan itu baik. Apapun saya katakan, yang terjadi dalam hidup saya, apapun itu, saya berkata Tuhan itu tetap baik. Dia tetap baik. Ya. Ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud. Berarti ini sesuatu puji-pujian yang keluar, yang dibuat oleh Daud. Ini bayangkan, ini sesuatu yang dahsyat. Karena seorang gembala punya latar belakang sebagai seorang gembala. Dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ini sesuatu yang hebat. Kalau yang ngarang bukan seorang gembala, beda ceritanya saudara. Ini seorang gembala dan dia tahu kalau jadi seorang gembala itu apa tugasnya, apa bagiannya. Dan dia bilang, Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah gembalaku. Ini yang luar biasa. Ini yang dahsyat. Dan ini membuat saya sedikit bertanya. Dan ingin menyelidikilah. Sebenarnya kewajiban seorang gembala itu apa? Dan ini benar-benar saudara. Pada waktu saya menyelidiki, pada waktu saya belajar. Ya, Tuhan mulai singkapkan, Tuhan mulai beri pengertian. Wow. Saya bilang, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Gembala yang baik, ngerti dan mengenal domba-dombanya. Dan firman Tuhan jelas berkata, rambut kita saja satu jatuh, Tuhan tahu. Wow, itu berarti kan Tuhan kenal kita. Bahkan lebih daripada kita kenal diri kita sendiri mungkin. Ini sangat-sangat powerful. Gembala yang baik bukan hanya kenal, tapi gembala yang baik mengurus, istilahnya. Menyiapkan, bahkan membekali, menyediakan semua keperluan kita. Ini gembala yang baik. Tapi kita sebagai domba-dombanya, kita harus percaya kepada gembala kita. Ayat ini dilanjutkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow. Di ayat yang pertama saja, Daud sudah mulai membuka jaminan. Suatu jaminan di mana kalau kita jadi dombanya Kristus, tidak akan kekurangan. Terus ada yang bertanya, Pak, tapi yang saat ini terjadi adalah saya penuh dengan kekurangan. Lah ini, berarti ada yang salah dong. Berarti ada yang salah. Firman-Nya bilang takkan kekurangan. Tapi kenapa hidup kita
kadang-kadang masih kurang. Nah ini loh saudara. Coba koreksi hidupmu. Kita kurangnya itu karena apa? Apakah kita kurang karena apa yang kita inginkan belum tergenapi? Atau kita kurangnya karena memang kita hidup dalam kekurangan? Ini sangat berbeda dua hal ini. Kalau yang pertama, keinginan kita tidak digenapi, ada kemungkinan Tuhan lihat bahwa apa yang kau inginkan itu belum waktunya untuk engkau dapatkan. Karena ada firman-Nya juga. Kenapa? Hari-hari ini saya lihat banyak yang berkat dicurahkan, wadah tidak siap. Ini loh saudara. Apa yang terjadi pada waktu air itu dicurahkan dalam satu wadah. Tapi wadahnya tidak siap. Maka air yang tercurah itu memecahkan wadah. Itu yang Tuhan sebenarnya tidak mau. Artinya apa? Banyak kali berkat Tuhan yang dalam tanda kutip terpaksa turun. Karena dipaksa oleh manusia turun. Tapi akhirnya berkat itu menghancurkan wadah. Dan bicara tentang apa? Tentang wadah. Pribadi orang itu sendiri. Berapa banyak setelah diberkati lupa Tuhan. Berapa banyak setelah diberkati terikat dengan harta. Berapa banyak setelah diberkati sombong. Berapa banyak setelah diberkati terus berubah setia. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Dan sebenarnya Tuhan tahu apa yang harus terjadi dan apa yang akan terjadi di depan itu. Makanya seringkali Tuhan berkata, nah lebih baik ditunda dulu berkat-berkat ini. Karena wadahmu belum siap. Ini loh saudara. Tapi manusia biasanya marah. Dan merasa aku sudah siap, aku sudah siap. Ya karena kita tidak pernah bisa lihat sesuatu yang di depan. Tapi Tuhan bisa melihatnya. Ini loh saudara. Bisa tidak engkau tetap berkata, Tuhan tetap engkau baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, engkau baik. Nah ini loh saudara. Tidak gampang loh. Tapi saya katakan, yuk hari ini kita sama-sama berani untuk berkata, Tuhan engkau baik. Saya berani katakan dan khotbahkan ini karena saya ngalami, saudara. Benar. Untuk ngomong engkau baik itu tidak gampang. Tapi saya bisa pada waktu Roh Kudus menuntun saya. Untuk apa? Ingat dengan kebaikan Tuhan. Makanya ada satu lagu dikatakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Oh, anugerah-Nya. Itu saudara lagu sangat powerful. Karena pada waktu kita ingat kebaikan Tuhan, pada waktu kita ingat perjalanan hidup kita yang bersama dengan Tuhan dan membuahkan kemuliaan, iman kita akan bangkit. Itu pengenalan akan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Dan kita tetap bisa berkata dalam kondisi apapun, Tuhan engkau baik. Saya diingatkan pada waktu anak saya tiba-tiba buta. Belum mencapai umur 1 tahun itu. Dan dia kena panas, suhu panas badan yang sangat tinggi. Dan akhirnya dia bangun karena istilahnya ngelilir,
saudara. Tapi yang membuat kaget kami adalah dia bangun dan dia buta. Dia bilang gelap, semua gelap. Papa, mama di mana? Dia teriak. Emang anak ini saudara luar biasa. Umur 10 bulan, dia sudah jalan, dia sudah bicara. Dia sudah istilahnya seperti anak yang lebih dari 1 tahun. Dan apa yang terjadi pada waktu saya dibangunkan? Saya lihat kenyataan itu. Untuk ngomong Tuhan kau baik itu susah. Loh, saya tidak bohong saudara. Pada waktu itu saya sudah mulai pelayanan. Sudah kira-kira 5 tahun saya pelayanan, 5-6 tahun. Dan untuk ngomong, Tuhan kau baik itu susah. Iya. Susah saudara. Habis lihat kenyataan, anak yang dulunya melihat, anak yang dulunya normal, jadi buta. Nah ini loh saudara. Pada waktu saya, hati saya sudah tidak karuan lah. Tahu Roh Kudus bicara. Nak, ingat kebaikan Tuhanmu. Ingat setiap apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Dan saya mulai ingat. Satu persatu. Sampai iman itu tumbuh. Dan dalam satu ketika saya bisa teriak. Tuhan Engkau baik. Itu bukan saya buat-buat. Tapi itu dari hati yang terdalam saya. Dan ini satu kunci. Pada waktu mungkin engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Ayo ingat kasih setia Tuhan. Yang sudah engkau alami. Biarkan Roh Kudus mengingatkan. Dan kita tangkap. Dan itu akan membuat iman kita bangkit. Dan sudah tahu detik saya teriak. Tuhan bicara. Aku buat yang buta melihat. Perintahkan anakmu. 7 kali. Maka engkau akan lihat. Dia akan kembali melihat. Saya panggil istri saya. Dan saya sharekan ini pada dia. Dan kita sepakat. Kita mulai perintahkan dalam nama Yesus melihat. Terus 3 kali, 4 kali. Dan saya bilang, sudah lihat? Anak saya bilang, belum. Tapi sudah mulai remeng-remeng. Wah, pada waktu dia ngomong seperti itu, Roh Kudus bilang, kan saya bilang 7 kali. Kenapa kamu lakukan 4 kali dan kau sudah tanya? Saya bilang, ampuni Tuhan. Semangat, saya bilang sama istri saya. Ayo sepakat. Dan saya lakukan 7 kali. Dan detik yang ke-7. Saya lihat sendiri ada sesuatu yang gugur di mata dia. Dan dia bilang, aku lihat Pak. Saya berkata tidak ada yang mustahil sama Tuhan kita. Karena dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Saya berkata ini bukan suatu kebetulan. Banyak loh yang ngalami seperti itu, step, dan akhirnya buta. Tidak hanya Lala yang alami, tapi banyak yang alami. Tapi itu buat satu iman dalam hidup saya. Saya lebih kenal siapa itu Tuhan saya. Ini loh saudara. Ya. Makanya saya berkata, ayo. Mulai saat ini masuk dalam pendidikan Tuhan. Biarkan Tuhan saat ini mendidik kita.
Izinkan dia mendidik saudara dan saya. Kitab Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal siapa Allahnya. Jangan cuma kita jadi orang Kristen hanya tahu, tapi kita harus kenal siapa Tuhan kita. Tuh, saya serius saudara. Bagi kami, bagi saya, dan saya berkata ini melanda hampir seluruh lah, semua pengkhotbah yang biasanya kita keliling, ya, yang biasanya kita pergi ke satu tempat kita melayani, kita pergi ke satu tempat kita melayani, dan jujur kita pulang dengan membawa PK, itu membuat kita nyaman. Tapi sekarang, di mana kita tidak kemana-mana, ayo, apakah engkau tetap percaya? Jehovah Jireh, El Shaddai, itu tetap jadi bagian saudara. Saya alami 3 bulan ini, yang harusnya saya keliling-keliling jadwal begitu penuh. Hampir saya lihat kemarin jadwal saya yang semuanya tidak terjadi istilahnya. Hampir tiap hari, ya maaf saudara, saya khotbah. Hampir tiap hari. Kadang-kadang saya berangkat hari Selasa, Seninnya sudah khotbah dulu di tempat saya sendiri. Selasa berangkat, pulang Minggu sampai di Bandung jam 2 siang, jam 4:30 khotbah lagi saudara. Itu jadwal saya. Dan jujur, saya tidak kekurangan. Tuhan berkati saya dengan limpah ruah. Benar saudara. Tapi detik masuk, ya 3 bulan akhir ini, pasti membuat banyak orang goyang. Karena apa? Ya semuanya dibatalkan, semua terbatal dengan sendirinya. Tapi apa yang saya alami, sungguh ajaib. Serius. Justru Tuhan buktikan dalam hidup saya. Saya diberkati Tuhan. Lebih daripada saya keliling, saudara. Saya diberkati Tuhan dengan benar-benar. Wow. Saya bilang begini. Waduh, di rumah enggak ngapa-ngapain tapi berkat datang. Mungkin banyak orang bilang, ya sudah Pak, lebih baik di rumah saja. Nggak usah keliling lagi. Wah, enggak lah. Kalau buat saya enggak. Saya akan lakukan bagian saya. Destiny saya. Ya, salah satunya destiny saya adalah penginjil. Saya akan keliling, memberitakan siapa itu Tuhan saya. Dan pada waktu saya di rumah, saudara pikir saya ngapain? Ya saya seperti saudara juga. Tapi detik Tuhan bilang, berdoa nak, saya berdoa. Detik Tuhan bilang, baca Alkitab sekarang, baca Alkitab. Detik Tuhan bilang, belajar Alkitab, belajar. Detik Tuhan bilang, baca buku, baca buku. Saya mau ikut dengan apa yang Tuhan katakan. Dan ternyata ketaatan itu membuahkan berkat melimpah. Ini saudara. Bahkan Tuhan berkata, nak bangun setiap pagi. Dan buat pasukan doa. Setiap pagi jam 5. Buat pasukan doa berdiri untuk Indonesia. Dan saya lakukan saudara. Saya ambil komitmen. Kalau saya sudah ngomong saya lakukan. Saya belajar minta kekuatan Roh Kudus. Karena apa? Karena itu berarti saya langsung mikir ya saudara.
Kalau itu kebaktian mulai jam 5, doa itu berarti selesainya kira-kira jam 6. Sedangkan doa keluarga kami itu jam 4 pagi. Berarti dengan kata lain, Tuhan menghendaki kami tidak tidur lagi. Dan itu kami lakukan. Jam 4, setengah 4, kami bangun, beres-beres. Doa jam 4, sesudah itu persiapan doa jam 5 sampai jam 6. 2 jam minimal. Kami berikan untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Itu semua untuk apa sebenarnya? Untuk menyiapkan wadah. Membentuk wadah di mana berkat dicurahkan, wadah siap. Ini pengalaman hidup saya, saudara. Dan saya menikmatinya. Kenapa? Berkat sungguh melimpah. Semualah yang ikut doa pagi sebenarnya harusnya mengerti. Tuhan itu benar-benar jadi gembala kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan siapkan semuanya. Bahkan apa yang menjadi impian-impian kita, Tuhan genapi. Luar biasa. Luar biasa sekali, saudara. Ya, makanya benar dikatakan bahwa takkan kekurangan aku. Yes, sungguh sangat benar. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba itu tidak pernah bisa berbaring, saudara. Kalau tidak, salah satunya benar-benar merasa aman. Aman dari apa? Aman dari mara bahaya, dari binatang-binatang buas. Domba itu sangat penuh dengan kecurigaan. Dan jujur ketakutan juga. Jadi sedikit saja kaget, lari, saudara. Padahal kalau sudah lari, dia tidak tahu larinya kemana. Pokoknya lari, saudara. Ada satu ketika ya saya baca buku. Ini seorang gembalanya ini manggil temannya untuk lihat penggembalaan itu seperti apa. Lah, tidak satu kebetulan temannya ini datang dengan membawa anjing kecil, saudara, mini, anjing mini. Pada waktu tamunya ini keluar dari mobil, anjingnya juga dibawa dan anjingnya itu ditaruh di rumput. Apa yang terjadi, saudara? Itu domba lihat anjing yang jauh lebih kecil bentuknya. Tapi apa yang terjadi? Itu domba langsung lari semua. Semeraut, semuanya lari. Kemanapun bisa lari, dia lari, saudara. Bahkan itu ada jalan raya, dia langsung nyebrang dan semuanya. Sampai semuanya bingung. Loh, ini cuman anjing kecil yang gak bisa apa-apa. Diinjek sama domba yang mati mungkin. Lah kok ini yang gede takut. Nah ini loh, domba ini punya keanehan. Kalau dia kaget, lari. Nah, ini saudara, sama ya dengan manusia. Sejujurnya sama kan? Kadang-kadang kita takut dengan sesuatu yang orang lain lihat ketawa, saudara. Karena tidak berwujud. Takut sesuatu yang tidak berarti. Takut dengan masa depan. Khawatir dengan masa depan. Khawatir dengan penyakit yang saat ini sedang merajalela katanya. Tapi saya katakan, bukankah Yesus berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Terus saudara berkata, iya Pak, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita telah sembuh. Berarti kita sakit dulu dong. Itu memang orang Kristen memang pintar kok saudara. Tapi pinternya maaf ya, bodoh. Karena ada ayat lain. Firman Tuhan berkata, tinggal di dalam Tuhan. Dan firman itu tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kau akan terima. Tuh, saya minta apa? Sehat, tidak sakit sedikit pun.
Dan kita tahu yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Ada satu hamba Tuhan, John Lake. Ini hamba Tuhan yang dipakai dalam kesembuhan. Satu kali John Lake melihat satu wabah. Dan orang itu bertanya semua, bagaimana kamu nih kok tidak takut tertular wabah? John Lake berkata, saya akan kasih tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Ada sesuatu yang lebih besar dari siapapun. Dan yang tidak baik, tidak benar, tidak kudus itu masuk dalam hidup saya, mati. Semua ketawa. Dan dia bilang, ambilkan virus yang sedang melanda ini. Dan benar-benar diambil loh saudara. Dari orang yang sakit parah, yang sudah sakit parah benar-benar, yang mau meninggal, diambil virusnya itu dari ludah. Bayangin saudara, dilihat itu virusnya begitu ganas. Dan John Lake berkata, taruh di tangan saya. Dan virus itu ditaruh di tangannya dia. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, ambil kaca pembesar. Lihat apa yang terjadi. Detik itu virus ditaruh di tangannya. Apa yang terjadi? Virus itu mati. Dengar baik-baik. Kalau John Lake bisa, bukankah kita semua juga bisa? Ngerti saudara? Kenapa? Karena John Lake kenal siapa yang dia sembah. Bukan cuma tahu, bukan cuma jago teori. Bukan cuma jago ngajar. Tapi John Lake kenal siapa itu juru selamat, siapa itu yang kita sembah, siapa itu yang namanya Yesus Kristus. Ini loh saudara. Makanya jangan khawatir dan jangan takut. Bukankah sebenarnya Tuhan sudah menentukan hidup kita? Apapun boleh terjadi. Saya percaya kalau memang Tuhan izinkan terjadi, itu baik buat kita. Karena itu seperti didikan. Mungkin itu seperti sesuatu yang kita harus bertobat dan kita harus mengerti. Jangan lakukan itu lagi. Namanya orang, kita perlu belajar terus. Buka hatimu untuk masuk dalam didikan Tuhan. Selanjutnya, domba itu kalau berbaring ngapain? Bukannya diam. Domba itu kalau berbaring, dia mengunyah dari makanan yang dia makan. Artinya apa saudara? Hari-hari ini ya, saudara kan disuruh di rumah. Tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai banyak yang diperbolehkan lah kembali dengan new normal. Ya. Apa yang terjadi? Harusnya ini waktunya saat kita mengunyah firman Tuhan. Ini waktunya kita benar-benar menyelidiki firman Tuhan. Kita waktunya belajar firman Tuhan. Sehingga kita makin menjadi orang-orang yang bijaksana. Bukannya ini waktunya untuk nuding orang. Bukan waktunya untuk apa iri dengan orang. Bukan waktunya apa? Berkata kenapa kamu kok diberkati, aku kok tidak. Loh, bukan begitu. Ini waktunya kita lebih kenali siapa Tuhan kita. Firman ini ya saudara, bacalah. Firman baca sebanyak-banyaknya. Ini saya juga sedang mempelajari dan belajar ini terus. Memaksakan diri saya untuk baca firman sebanyak-banyaknya saudara. Kenapa? Karena firman ini membersihkan. Makanya lagu yang pertama kali tadi yang kita dengarkan. Dikatakan di dalam lagu itu yang ayat yang pertama. Firman-Mu bersihkanku. Ini benar saudara. Saudara banyak baca firman, maka pikiran saudara akan jadi bersih sesuai sejalan dengan firman Tuhan. Ini luar biasa.
Dan kalau pikiran kita sejalan dengan Tuhan kita, wow, itu yang dikatakan hidup kita akan dari satu kemuliaan menuju pada kemuliaan kedua, ketiga, selanjutnya. Lihat kehidupan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan atau banyak orang-orang saat ini bukannya berpikir positif, tapi negatif terus. Curiga terus. Ini kan berlawanan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita tidak boleh curiga loh saudara. Dalam arti kita harus berpikir positif. Semua itu baik. Kita harus percaya. Semua itu baik. Rancangan Tuhan itu baik dalam hidupku. Kalau aku diperbolehkan mengalami seperti ini, Tuhan baik. Mungkin sampai hari ini kau tidak ngerti baiknya di mana, tapi katakan dari mulutmu, Tuhan baik. Aku percaya tetap Tuhan itu baik. Ayo saudara belajar. Ini waktu yang sebenarnya indah. Sebenarnya waktu di mana Tuhan ingin untuk bersekutu dengan saudara, ya, untuk kumpul dengan saudara. Wah, sungguh-sungguh kita bisa lebih kenal siapa itu Tuhan kita. Kita bisa benar-benar dekat dengan Tuhan. Dan kita bisa mengalami hidup yang namanya hari demi hari bersama dengan Yesus. Saya alami ini saudara, saya alami. Bahkan saya ini ya lucu saudara. Saya kadang-kadang saya berpikir gini, aduh Tuhan aku kok pengen makan ini. Ini cuma perkara makanan. Tuhan aku kok pengen makan ini. Sudah tahu siang-siang ada orang yang ngirimi makanan itu. Aneh toh. Saya percaya Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan tidak pernah menghambat kok. Tuhan tuh senang kalau kita senang. Dengan baik-baik. Tuhan itu senang kalau kita senang. Makanya, ayo kita juga nyenengki hati Tuhan. Ya, maju lagi. Kapan waktunya domba itu berbaring? Pada waktu domba itu melihat. Wes, ini bersih dari racun. Padang rumput ini sudah benar-benar bersih. Karena gembalaku gembala yang baik. Sudah melihat dan sudah sudah mencari yang tidak baik itu dibuang sudahan. Jadi sudah clear, sudah bersih ini pasti. Pada waktu domba bisa merasa seperti itu, dia mau membandingkan diri. Harusnya saudara dan saya pun seperti itu. Detik Tuhan ngomong sesuatu untuk kita lakukan. Jangan banyak pertimbangan. Detik Tuhan ngomong sesuatu, lakukan ini nak. Jangan banyak pertimbangan. Mulai diolah dengan pikiran. Itu yang membuat engkau tidak maksimal kemenanganmu. Belajar, kata Pak Yusa, gelinding wae. Belajar apa yang Roh Kudus katakan. Ikuti saja step by step. Saudara akan lihat yang tidak ada itu akan jadi ada. Saudara akan lihat benar-benar yang namanya mujizat itu terjadi. Ini benar saudara. Ini yang kami alami dan saya alami. Saya cuma tinggal melangkah demi langkah, melangkah demi langkah. Tuhan beri, Tuhan bereskan, Tuhan bereskan. Akhirnya saya bilang, oh beres juga ya semuanya. Dan Tuhan bilang, aku tidak pernah meninggalkan engkau nak. Belajar, kembali percaya kepada gembalamu. Ada lagi, kapan domba itu berbaring? Detik pada waktu musim panas, nah bulunya terlalu tebal saudara. Jadi gembala ini akan memangkas bulunya. Lah domba yang ngerti, percaya dengan gembalanya, dia akan diam. Oke, pangkas. Boleh.
Kenapa? Pada waktu dipangkas, maka domba ini setelah dipangkas, domba ini akan merasa, oh haleluya, aku tidak kepanasan. Saya ingat dengan gembala saudara. Gembala saudara tidak pernah bisa kepanasan, betul tidak? Ya. Dan itu benar saudara. Saya juga tidak bisa kepanasan. Bisa blank semua saudara kalau terlalu panas saudara. Ya, karena ngurusi, aduh keringat, aduh segala macam. Jadi ingin sesuatu yang enak. Nah Tuhan ini sediakan yang enak buat dombanya. Tapi domba yang tidak ngerti, apa yang terjadi? Wah lari saudara. Mau dipegang, mau dicukur, lari. Nah. Nanti sudah ketangkap masih meronta-ronta. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh gembala? Gembala yang baik, dia akan membanting domba itu. Mungkin perkataan ini mengagetkan ya. Enggak. Itu karena gembala itu baik terhadap domba itu. Sakit. Tapi itu satu peringatan bagi domba. Nurut itu jauh lebih indah. Dan kau akan menikmati kemuliaan. Menikmati keindahan. Dan sungguh-sungguh yang baik. Jadi kalau saudara lari dan dibanting sama gembala, ya ngucap syukur, ya itu baik saudara. Karena seringkali sejujurnya kita berkata Tuhan kenapa dan kenapa. Tuhan bilang karena kau tidak pernah tahu apa yang di depan. Ingat Tuhan merencanakan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Tidak pernah rancangannya itu jahat. Rancangannya itu selalu baik. Ya. Dan ini luar biasa saudara. Pada waktu saya lihat domba dicukur, ya, langsung jadi gundul ya saudara. Sudah tahu? Tapi bulunya itu jadi berkat loh bagi orang lain. Yang pertama jadi berkat bagi gembalanya. Kenapa? Karena bisa dijual. Artinya apa? Kita diciptakan Tuhan juga untuk jadi berkat di sekitar kita. Kita diciptakan untuk jadi berkat. Ayo hari ini jangan egois. Hari-hari ini jangan hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita jadi berkat. Mungkin saudara bilang, Pak saya gak bisa jadi berkat. Loh kok gak bisa? Orang jadi berkat itu gak perlu bagi duit. Orang bagi berkat itu tidak perlu mengeluarkan uang. Memang itu bisa salah satunya dengan mengeluarkan uang. Beli sembako, beli kebutuhan orang lain dan memberkati orang lain bisa. Tapi juga bisa dari perbuatanmu. Bisa juga dari ucapanmu. Engkau memberkati orang lain. Ya, saya ingat dengan satu cerita kesaksian dari tim kami. Malam-malam, tahu-tahu Tuhan bawa dia naik jembatan. Tidak ada kerjaan, dia naik jembatan pakai motor. Tidak taunya ada seseorang tua, laki-laki tua berjalan. Dan Tuhan berkata, bicara dengan laki-laki itu. Singkat cerita, diajak ngomong, tidak mau saudara. Tapi terus dengan cerita, dengan berbicara akhirnya laki-laki ini curhat. Sebenarnya dia mau ke atas jembatan untuk bunuh diri. Tapi puji Tuhan, ada anak Tuhan yang nurut sama Tuhan. Ngomong, berbicara, akhirnya pria tua ini berkata, oke. Aku tidak jadi bunuh diri. Aku punya Tuhan yang mengasihi aku. Simple. Itu jadi berkat. Itu jadi berkat. Tapi sekali lagi saya juga berkata,
jangan engkau terikat dengan hartamu. Ini pengalaman hidup saya. Setiap kali saya mau diberkati Tuhan dengan sesuatu yang wow, Tuhan selalu berkata, lepaskan dulu keuanganmu. Lepaskan keuanganmu. Ayo belajar melepas. Memberkati orang. Dan saya responi. Tidak lama Tuhan datangkan berkat. Loh, karena itu firman. Beri maka engkau akan diberi. Bukankah kita harus menggenapi firman Tuhan? Benar enggak saudara? Ya, ayo saudara. Kita lanjutkan sekali lagi. Ayat 2 ini kita habiskan. Di sini ada kata, ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow. Ada terjemahan lain dikatakan, ia membimbing aku ke air yang membawa ketenangan. Saya lebih setuju. Karena air tenang kadang-kadang menghanyutkan. Tapi kalau air yang membawa ketenangan, tidak lain hanya Roh Kudus. Tuhan membawa kita untuk ketemu dengan Roh Kudus. Untuk benar-benar dipimpin hidup kita dengan Roh Kudus. Dan hidup kita penuh dengan ketenangan. Tidak ada sesuatu yang menakutkan. Tidak ada sesuatu yang membuat kita khawatir. Tidak ada sesuatu yang membuat kita ketakutan karena tidak ada damai. Dia berikan ketenangan kepada kita. Karena semua sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Tinggal saudara raih dan menjadi bagian. Mari saudara, beberapa bulan yang lalu Tuhan lihatkan saya. Juga Tuhan lihatkan pada hamba-hamba Tuhan yang lain, pada anak-anak Tuhan yang lain. Bahwa benar di atas meja itu sudah tersedia semuanya keinginan manusia. Bahkan di atas meja itu ya saudara, saya lihat organ-organ tubuh manusia. Sampai saya tanya, Tuhan buat apa? Tuhan berkata, untuk ganti setiap organ tubuh anak-anakku yang sudah rusak. Ini waktunya saudara. Jangan cuma jadi penonton. Ini waktunya. Tuhan akan pakai saudara secara ajaib. Bahkan saudara akan mengalami sesuatu yang supranatural. Yang memberkati hidupmu. Dan membuat hidupmu penuh dengan pengalaman. Dan mengenal Tuhan secara ajaib dan benar. Ini waktunya. Jangan keraskan hatimu. Jangan berkata, enggak Tuhan nanti saja. Enggak. Now. Sekarang ambil langkah. Tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Saudara dan saya yang bisa memutuskan. Untuk aku tinggal di dalam Tuhan. Atau saudara bilang, Tuhan sorry. Aku masih senang dunia. Terserah apa pilihanmu. Mari saudara. Tundukkan kepalamu dan ambil keputusan. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Mari kita nyanyikan tinggal di dalam Tuhan. Shenarana Mahaya Sikaran. Kau di dalamku. Yes. Dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Kau di dalamku.
Kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, benar Tuhan, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya firman yang sudah dibagikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan hamba berdoa setiap pribadi yang meresponi dan mau. Mari Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami, proses kami, dan didik kami. Terima kasih Roh Kudus. Biarkan kami tetap hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dan setiap detik hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai dan berkat salah terus Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Cek. Oke. Shalom semuanya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang sangat-sangat luar biasa. Saya mengucapkan shalom juga buat semua yang streaming. Hari ini yang streaming hampir 2.300 orang, saudara. Jadi kalau mereka semua datang di sini bersama kita, ini GH penuh dari ujung ke ujung. Saya hari ini mau melanjutkan. Saya nggak akan lama, tapi saya coba rangkum semuanya dengan sangat-sangat padat. Supaya kita bisa terima dengan utuh semuanya. Sebelum mulai saya mau berikan sebuah kesaksian dulu. Saya sangat bersyukur dalam waktu 4 bulan ini, saya itu bisa setiap hari sama Pak Daniel. Dan saya bisa berkata itu bukanlah sebuah kebetulan. Saya itu seharusnya pulang ke Tangerang dari bulan Maret, tapi karena lockdown, karena PSBB, jadi saya diizinkan untuk di Bandung selama 4 bulan. Dan setiap hari saya bersama Pak Daniel. Tugas saya apa? Setiap hari saya streamingkan Pak Daniel doa jam 5 pagi. Jadi kalau saudara tanya siapa yang pegang handphone, saya. Setiap pagi jam 5 pagi. Sejujurnya bukan cuma itu aja saudara. Saya sangat-sangat mengucap syukur karena apa? Karena dalam waktu-waktu terakhir Pak Daniel saya itu bersama dia. Dan tadi begitu saya duduk di situ, saya renungkan sangat banyak hal. Sejujurnya saya boleh bilang Pak Daniel itu pulang dengan satu level yang maksimal. Dan bukan cuma itu saudara, dia juga mau bawa kita sampai level yang maksimal juga. Ingat gak berkali-kali dia doa pagi dia bilang apa? Lakukan bagianmu dengan maksimal. Itu yang harus kita tangkap saudara. Itu yang harus jadi rema buat setiap kita. Buat yang streaming, buat yang ada di sini semuanya, mari lakukan bagian kita dengan maksimal. Selama 4 bulan ini sejujurnya saya sangat-sangat ditarik sama Pak Daniel. Saya sangat-sangat dipaksa sama Pak Daniel. 4 bulan ini saya punya satu tugas utama. Bukan satu sih, 2. Ada 2 tugas utama. Pak Daniel tuh awal tahun berkata gini, kita ini harus bikin satu tim khusus untuk pengajaran. Jadi visinya Pak Daniel adalah setiap bulan dia akan keluarkan tema dan setelah tema itu dia akan diskusi dengan kelompok ini untuk memperdalam tema dan dari situ dia akan ajarkan untuk seluruh jemaatnya. Ini kita namakan AOC Teaching Ministry. Dan itu orang-orang yang ditunjuk sendiri sama Pak Daniel untuk memperdalam firman. Tugas saya apa di situ? Tugas saya mencatat semuanya. Jadi
setiap tanggal 1, Pak Daniel doa apa jam 5 pagi, Pak Daniel doa di depan, saya di belakang ngapain? Saya duduk dengan buku saya catat semua yang dia katakan. Saya catat semua yang dia katakan, bahkan sampai kata-kata detail saya catat. Kenapa? Karena saya tahu begitu dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Setelah selesai doa jam 5 sampai jam 6 pagi, kita langsung kumpul. Ada sekitar 4 orang. Kita kumpul, kita memperdalam firman. Dan setelah kita perdalam firmannya, tugas saya adalah laporan sama Pak Daniel. Tentang firman yang sudah diperdalam, supaya apa? Supaya itu bisa memperkaya rema yang Pak Daniel sudah dapat. Dan seringkali yang saya lakukan apa? Saya berdiam diri selama hampir 3 hari, saudara. Buat mencerna semuanya. Tugas kedua saya ini diserahkan untuk bikin buku Pak Daniel. Jadi dari khotbah-khotbah Pak Daniel, saya harus rangkum semuanya sama tim juga. Kita edit semuanya, kita benar-benar tangkap isi hatinya. Dari 2 tugas ini, saudara, saya bisa katakan ini menarik saya sangat menarik saya. Memaksa saya. Tadi Pak Nadir bilang apa? Ketika domba dibaringkan, dia paksa untuk mengunyah. Sejujurnya dalam 4 bulan, saya dipaksa mengunyah sama Pak Daniel. Yang saya lakukan ya, setiap kali tanggal 1, atau setiap kali mau bikin buku, saya itu di rumah kami ada ruang tabut. Saya itu selalu masuk ruang tabut sendirian. Saya buka semua catatan saya buka semua tulisan saya. Dan di situ saya coba mencerna kembali apa yang sudah dibagikan. Saya bisa nggak keluar dari ruangan itu selama 3 jam, saudara. Dan itu berlangsung bukan cuma sehari. Bisa sampai 3 hari. Tiap hari 3 jam. Saya dipaksa. Tapi tanpa sadar, itu yang mengupgrade roh saya. Itu yang memaksa saya untuk saya dapat maksimal. Hari ini, saya mau berkata seperti ini. Banyak yang berkata, setelah Pak Daniel pulang, AOC akan seperti apa? Di depan sini ya, saat ini juga saya katakan, kita tidak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun. Amin. Kita tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Karena apa? Karena saya tahu Pak Daniel bisa pulang. Tapi suara kebenaran yang sudah dia taruh di hidup setiap kita, itu akan bergema dengan sangat-sangat kuat. Itu yang saya sangat-sangat yakin dan percaya. Suara kebenaran yang sudah dia hidupi selama ini tidak akan pernah berhenti oleh apapun. Justru kita yang harus melanjutkannya. Amin. Hari ini saya akan bahas satu firman Tuhan. Saya akan melanjutkan apa yang sudah Pak Daniel mulai. Pak Daniel sudah katakan di Mazmur 23, dia sudah bahas tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Hari ini saya akan bahas temanya yaitu setia sampai akhir. Dan saya akan coba rangkum dengan sangat-sangat singkat supaya nggak terlalu lama, tapi saya mau kita semua benar-benar perhatikan ini baik-baik. Karena saya tahu ada banyak kunci di sini yang dapat jadi pedoman untuk kita hari-hari ini. Ini tema kita 1 bulan ini ya saudara. Tema kita adalah setia sampai akhir. Ayatnya ada di Mazmur 23 ayat 2b dan 3. Kita baca sama-sama ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini saya mau katakan, kita mau bahas dulu yang ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini kalau kita perhatikan, dikatakan ia membimbing aku. Tadi Pak Daniel, sejujurnya saya belum pernah dengar, belum pernah lihat khotbah yang tadi. Tapi pas saya baca ayat ini, saya dengar jelas Tuhan ngomong.
Sama seperti yang Pak Daniel bilang, air yang tenang dapat menghanyutkan. Dan oleh karena itu kita butuh apa? Kita butuh dibimbing sama Tuhan. Di ayat ini bukan dikatakan kita didorong ke air yang tenang. Bukan. Kita ditarik ke air yang tenang. Bukan. Di ayat ini dikatakan apa? Kita dibimbing ke air yang tenang. Sejujurnya, domba itu tidak bisa apa-apa tanpa gembalanya. Jadi dia sebagai gembala kita akan membimbing kita step by step dalam hidup kita. Bulan ini kalau kita harus datang ke air yang tenang, mungkin banyak ketidakpastian dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan Tuhan sendiri sebagai gembala kita akan bimbing kita step by step. Dia akan bimbing kita langkah demi langkah. Sampai apa? Sampai kita sampai ke air dan kita bisa minum. Dan itu yang akan menyegarkan jiwa kita. Selanjutnya, next. Dikatakan seperti ini, domba itu sangat-sangat butuh air, saudara. Waktu saya baca tentang domba, domba itu 70% dalam tubuhnya adalah air. Sama seperti manusia, domba itu sangat-sangat butuh air. Makanya kenapa di sini dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Karena apa? Karena domba itu sangat-sangat butuh air. Dan dia tidak bisa lepas dari gembalanya. Bayangkan saudara kalau dia haus, kita aja gak bisa nahan haus gitu. Apalagi seekor domba yang mikir aja gak bisa gitu. Ngerti ya? Dia kalau haus dan tidak dipimpin oleh gembalanya, dia akan cari kubangan demi kubangan. Yang berarti apa? Dia akan minum sangat banyak sakit penyakit. Dan itu bisa membuatkan sebuah kematian. Di sini kita belajar. Kalau kita haus, larilah ke sumber air yang benar. Jangan cari kubangan, saudara. Jangan cari sesuatu yang hanya memuaskan jiwa kita. Tapi cari sumber air yang benar. Di sini, domba itu sangat-sangat butuh air. Kita belajar satu hal lagi, saudara. Ketika para gembala membawa dombanya untuk mencari air, biasanya adalah di pagi hari. Bahkan dikatakan mereka membawa sebelum matahari terbit. Karena apa? Karena dia bawa untuk mencari rumput yang penuh dengan embun. Nangkep saudara? Dia bawa seorang gembala membawa dombanya saat pagi hari. Saat banyak embun di rerumputan. Karena embun itu adalah sumber air yang murni. Tidak tercemari oleh apapun. Apa hubungannya sama kita? Setiap hari kita doa pagi jam 5, saudara. Saya sangat-sangat, begitu saya tahu hal ini ya, saya sangat-sangat yakin Tuhan tuh suruh Pak Daniel untuk kita bangun jam 5 pagi. Itu sebuah keputusan yang sangat-sangat tepat. Karena apa? Kita harus minum dari embun pagi. Itu sumber air yang murni, saudara. Jadi saya mau katakan, jangan pernah capek untuk bangun doa pagi. Karena justru di saat pagi, kita terima embun yang murni. Kita terima air yang murni dari Tuhan. Kita terima sumber air yang murni dari Tuhan. Mari bangun doa jam 5 pagi. Kita sama-sama terima embun pagi sama Tuhan. Next. Dia membaringkan aku di air yang tenang. Itu dalam bahasa Inggrisnya adalah beside the still waters. Still ini artinya dalam menukah. Adalah menukah dalam bahasa Ibrani yang artinya peacefully. Sebuah kedamaian. Nextnya adalah consolation. Ketika saya pelajari kata consolation ini, saudara, consolation itu artinya adalah the comfort received by a person after a loss. Ini sebuah, gimana ya? Consolation itu artinya gini ya, dalam bahasa Indonesia ya. Sebuah, gimana ya, comfort itu sebuah penghiburan. Iya betul, sebuah penghiburan yang diterima seseorang
setelah dia mengalami kehilangan. Bayangkan saudara, kita dikasih firman ini sama Tuhan. Tuhan tuh benar-benar peduli loh sama kita. Consolation, sebuah penghiburan yang diterima setelah seseorang mengalami sebuah kehilangan. Ajaib banget gak sih Tuhan kita? Bulan ini kita dikasih penghiburan sama Tuhan. Kita dikasih kedamaian sama Tuhan. Selanjutnya apa? Dikatakan, still juga berarti matrimony atau pernikahan yang melambangkan sebuah keintiman sama Tuhan. Selanjutnya dikatakan juga rest, repose, yang artinya cukup mirip yaitu kita beristirahat. Selanjutnya waters, dalam bahasa Ibrani artinya mahim, yaitu spring. Ada sumber mata air yang muncul. Jadi kalau kita bisa simpulkan, dia membaringkan aku di air yang tenang ini, dapat berkata seperti ini loh. Kita coba bayangkan Daud ya, pada saat dia menulis ini. Dia menulis kita ini sedang berada di padang rumput yang hijau. Kita dibaringkan di padang rumput yang hijau. Setelah itu kita dibimbing di bawah ke air yang tenang. Untuk apa? Untuk rest di dalam Tuhan. Untuk istirahat di dalam Tuhan. Setelah mengalami semuanya, bulan ini Tuhan minta apa? Kita berserah sama Tuhan. Punyai sebuah keintiman sama Tuhan. Mari kembali sama Tuhan. Sampai Dia berikan penghiburan untuk setiap kita. Dia berikan kedamaian untuk setiap kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Jadi beside the still waters ini, kalau tadi Pak Daniel juga setuju, kita tidak lagi, bukan lagi air yang tenang. Tapi kita dibawa ke air yang membawa ketenangan buat hidup kita. Luar biasa ya saudara ya. Ini ayat yang seharusnya hidup di dalam hidup kita bulan ini, amin. Selanjutnya, still waters, tadi udah dikatakan ya, air yang membawa ketenangan. Next, pada saat saya mempelajari tentang ia menyegarkan jiwa kita, sama seperti yang Lala dapat tadi. Menyegarkan itu dalam bahasa aslinya adalah restore atau memulihkan. Tapi restore-nya berbeda saudara, bukan cuma dipulihkan biasa aja. Tapi kita di-restore pada saat kita mengeluarkan diri kita dari kebisingan dunia. Hari-hari ini kalau sekelilingmu bising, ayo berbalik sama Tuhan. Supaya kita bisa disegarkan sama Tuhan. Kita keluarkan diri kita dari kebisingan. Sejujurnya Daud pun mengalami yang sama saudara. Di sini dikatakan saya tulis, listen to the voice, not the noise. Kenapa? Karena kita harus keluarkan diri kita dari kebisingan. Daud pun sama. Apa yang kira-kira jadi noise-nya Daud? Apa kira-kira yang jadi kebisingannya Daud? Di Alkitab dikatakan dia itu anak yang dibuang. Noise-nya apa? Ketika saudara-saudaranya dipanggil untuk diurapi jadi raja, dia itu cuma berurusan dengan 2-3 ekor kambing domba. Itu yang mengintimidasi dia. Tapi di titik itu, dia ciptakan Mazmur Tuhan adalah gembalaku. Dia tarik dirinya dari sebuah kebisingan, sampai dia bisa dengar suara Tuhan. Yang menjadi jaminan atas seluruh hidupnya dia. Menurut saya, Mazmur paling kuat dalam hidup Daud adalah Mazmur 23. Dia menjadikan Tuhan sendiri gembalanya. Karena dia tahu ketika Tuhan menjadi gembalanya, semua hal dicukupkan sama Tuhan. Dia sejujurnya tidak peduli dia dipanggil untuk menjadi raja atau enggak. Tapi ketika dia punya Tuhan, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa aslinya berkata, God is my shepherd, I shall not want. Aku tidak akan menginginkan apapun selain Tuhan menjadi gembala dalam hidupku. Itu voice-nya Daud. Hari-hari ini mari dengarkan suara Tuhan. Jauh lebih besar daripada kebisingan yang terjadi di dunia kita. Coba tarik hidup kita mundur. Tarik hidup kita keluar dari kebisingan. Coba dengarkan suara Tuhan dengan murni.
Dan biarkan itu jadi bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Mari renungkan ini sama-sama. Mari kita berdoa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita sama-sama minta jaminan sama Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkata Tuhan, Engkau yang akan membimbing kami ke air yang tenang. Engkau akan menyegarkan jiwa kami. Engkau akan menuntun kami Tuhan di jalan-Mu, jalan yang benar oleh karena nama-Mu Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mari berikan pemulihan-Mu Tuhan. Mari berikan kedamaian-Mu Tuhan. Mari berikan penghiburan-Mu Tuhan. Mari berikan kesegaran Tuhan untuk setiap jiwa mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar semuanya dimeteraikan hari ini Tuhan. Dan kami mau berkata, kami akan terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami Tuhan. Mari terus bimbing kami setiap hari. Mari terus bawa kami Tuhan ke air yang menenangkan jiwa kami Tuhan. Biar kami terus Tuhan Engkau layakkan berdiri di bait-Mu. Tinggal di dalam kemah-Mu. Melayani Engkau siang dan malam Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menghapus segala air mata kami Tuhan. Engkau gantikan dengan kedamaian yang daripada-Mu. Engkau gantikan dengan kelepasan yang daripada-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Jamin kami malam hari ini Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat hati-hati yang terbuka Tuhan. Mari pegang hidup kami sekali lagi Tuhan. Karena kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar bimbingan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, ini seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Mari bimbing kami Tuhan. Mari pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Diserahkan Tuhan sekali lagi Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini kami selesai, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami Tuhan. Mari terus Tuhan dampingi kami. Mari terus pimpin kami Tuhan. Gembalakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami ucap syukur Tuhan buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya beritahu saudara. Kita sedang menyembah Tuhan yang dahsyat. Tidak ada satupun yang terjadi di AOC di luar kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini tidak pernah Tuhan tidak ikut campur tangan. Semua ada tangan Tuhan di setiap apapun yang terjadi. Bahkan ketika Pak Daniel mendapatkan tema demi tema, di akhir-akhir hidupnya ada tema yang Tuhan kasih tahu. Ini yang harus kamu ambil, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan. Tidak ada satupun yang dia dapat dari Tuhan yang meleset, saudara. Saudara, mari saya beritahu, saya mau minta kamera maju ke depan, dekat-dekat saya. Yang streaming lihat, saya mau ajak kita melihat Tuhan. Saya mau ajak kita lihat tangan Tuhan yang dahsyat. Saya mau ajak kita lihat rencana Tuhan yang begitu sangat detail buat AOC. Dan sampai yang paling kecil, Tuhan peduli. Di depan Anda ada yang sedang melihat kotak persembahan. Sudah berapa tahun ada di sini, saudara? Sudah lebih dari hampir 2 tahun setengah ada di sini tidak bergerak. Ada berapa banyak kita yang memperhatikan? Tidak ada. Tapi Tuhan 2 tahun yang lalu, sekali lagi saudara, Tuhan 2 tahun setengah yang lalu sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Dan dia sudah menentukan dengan sangat detail dengan keadaan hari ini 2 tahun setengah yang lalu. Saudara, tema besar Pak Daniel sebelum dia pulang dan menghadap Raja di atas segala raja, Mazmur 23, Tuhan Gembalaku yang baik. Lihat gambar di depan ini, saudara.
lihat gambar 2 tahun yang lalu sudah ada di sini. Saudara, ini kebetulan. Kalau Anda berkata cuma kebetulan, saudara mungkin Anda kurang oksigen. Tidak ada satu pun yang kebetulan. 2 tahun setengah lalu Tuhan sudah ngerti hari ini akan terjadi. Mazmur 23 Tuhan taruh. Saudara, saya tahu yang buat ini Kiki. Dan dia pun tidak berpikir bahwa ini hari ini akan terjadi. Hari ini dibuktikan saudara. Saya mau geser sedikit saudara. Lihat saudara, ini apa? Ini apa saudara? Lihat yang ini. Kelihatan di layarnya. Bukankah Pak Daniel juga berkata sebelum Mazmur 23 dia berkata, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan hari ini Anda lihat 2 tahun yang lalu dia sudah ngerti. Yesus sudah merencanakan sesuatu buat AOC. Dengar orang-orang yang streaming saat ini. Engkau sedang menyembah Tuhan. Bukan Tuhan yang bodoh, bukan Tuhan yang gak ngerti, bukan Tuhan yang biasa, tapi dia Tuhan yang luar biasa, yang bahkan dia menentukan jauh sebelum terjadi hari ini. Lihat saudara, ada satu lagi sesuatu, mungkin kameranya pindah sini. Saudara, Pak Daniel adalah Musa buat kita. Pak Daniel adalah Musa buat kita. Bahkan hari ini sebelum saya datang ke tempat ini, ada seorang hamba Tuhan yang kenal dari Afrika. Namanya Paul Sayangore. Dia gak ngerti apa-apa saudara. Dan dia berkata, Jo, dengerin. Jangan menyerah, jangan berhenti. Kamu sudah kehilangan Musamu. Sekarang waktunya kalian semua AOC. Anda dan kita semua adalah Joshua Generation. Joshua yang akan terus bergerak meruntuhkan setiap tembok di depan kita dan masuk ke tanah perjanjian. Mari lihat saudara, lihat. Apa ini? Apa ini? Gambar apa lihat di layar? Ini adalah gambar Joshua memimpin Israel masuk tanah perjanjian. Joshua, kamu Joshua. Mari saya undang semua pakai berdiri dan bilang kanan kirinya, bangun, wake up. Ada yang streaming, bilang tepuk dadamu, wake up. You are Joshua Generation. Yes, you are Joshua Generation. Kita akan menyelesaikan apa yang sudah dimulai Pak Daniel. Kita akan menyelesaikan apa yang dimulai Pak Daniel. Dan kita akan lihat, yes, we are the generation. Kita adalah generasi yang akan masuk ke dalam sebuah masa pengangkatan. Itulah tanah perjanjian kita. No more tears. Jangan lagi ada air mata. No more sadness. Tidak ada lagi kesedihan. Kita masuk sebagai Joshua di akhir zaman. Hari ini saya mau ajak kita meresponi sesuatu saudara. Sebalik lagi ke sini. Karena belum waktunya. Waktunya bukan saya yang akan memulai saudara. Tapi saya mau beritahu satu hal. Daniel selalu mengajarkan saya. Jo, lu kalau terima nubuat, lu kalau terima perjanjian yang dari Tuhan, lu harus belajar untuk memeteraikannya. Saudara yang streaming, mana kamera yang nyala? Kalau kamu semua yang lagi streaming dan kau berkata, I want to be the part. Aku mau jadi bagian orang-orang yang menerima legacy, orang-orang yang menerima warisan rohani, urapan, kuasa
kekuatan daripada Daniel. Hari ini waktunya. Saudara, hari ini Tuhan ngomong jelas. Tuhan sedang memerintahkan hambanya Pak Daniel. Walaupun dia sudah gak ada dengan kita, dia dengan Tuhan. Tapi Tuhan bisa perintahkan Pak Daniel. Hei Daniel, balik lagi ke sini sebentar ke GH. Balik lagi ke streaming di GH. Dan kata Tuhan, saya tahu jelas Tuhan berkata ini. Berkati anak-anakku. Sekali lagi curahkan berkat buat setiap anak-anak orang-orang yang datang ke tempat ini. Karena engkau semua, kita semua, termasuk saya, kita akan menerima legacy dari Pak Daniel. Yang Tuhan taruh di Pak Daniel hari ini, dia beri buat kita. Untuk kita menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Amin saudara. Saudara Pak Daniel selalu ngomong gini, kamu kalau terima janji Tuhan, jangan diam, terima dengan hatimu. Jangan terima dengan telingamu, terima dengan hatimu. Saudara, firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Karena itu saudara, mari taruh hatimu dengan kau menaruh hartamu saudara. Saudara, saya tidak bilang ini, enak aja lu ngomong. Enggak, saya juga ikut saudara. Saya juga ikut apa yang harus jadi bagian saya taruh. Supaya saya menerima legacy, saya terima warisan yang harus jadi jatah bagian saya. Karena saya anaknya Pak Daniel. Karena saya anak rohaninya Pak Daniel. Karena saya ikut Pak Daniel. Saya harus terima. Tapi saya tidak mau terima dengan gratisan. Karena saya harus terima dengan harus saya taruh sesuatu saudara. Tadi saudara, apa yang akan terjadi, apa yang kita lakukan saudara. Saya minta Asir siap-siap. Setiap kita yang kemarin di Big, jangan terima lagi. Jangan ambil lagi. Yang kemarin datang ke Big saudara, sekali lagi jangan ambil lagi. Saudara, apa yang akan terjadi? Nanti Bu Selvi dan Lala akan membalik ini saudara. Akan membalik kotak persembahan ini. Sudah bukan ini lagi yang di depan. Benar, diganti yang belakang di depan. Sebagai tanda ada sebuah new covenant. Sebagai Joshua Generations. Temanya belum habis emang Mas 23, tapi covenant baru buat kita. Kita akan masuk ke dalam masa Joshua Generation. Saudara, saudara akan beri persembahan. Nanti akan didorong paling depan. Dibalik dulu sama ibu sama Lala. Didorong paling depan. Lalu setelah itu Anda akan beri persembahan Anda. Lalu di sini Asir akan beri buku yang terakhir yang Pak Daniel tulis. Anda akan terima ini sebagai warisan. Tanda profetik warisan yang Pak Daniel mau berikan hari ini. Setelah itu saudara, Anda akan lewat. Setelah beri persembahan, ambil buku. Anda lewat ke sebelah sini. Karena ibu dan Lala akan memberkati Anda. Kenapa? Hari ini saudara, pemimpin yang baru di AOC adalah Lala dan Ibu Selvi sebagai pembina. Dan hari ini kita mau sambut dan firman Tuhan berkata, berkat dari atas turun ke bawah. Saudara, buat yang streaming akan ada rekening persembahan saudara. Ada rekening persembahan Anda kirim. Anda tidak usah ke sini, Anda nggak usah datang, tapi saya percaya di tempat Anda ketika Anda kirimkan berkat Anda sedang menerima something new. Anda sedang menerima dan berkata that I am the Joshua Generations, dan I am going bring down the walls. Aku akan meruntuhkan setiap tembok dan engkau akan melihat semua yang menghalangi engkau harus runtuh karena because you are Joshua Generation. Amin saudara, mari tanya Tuhan. Hari ini semua bangkit berdiri, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, saya mengundang ibu sama Lala untuk membalik ini, dorong ke depan. Lalu Anda beri dulu persembahan, baru Anda terima. Mari saudara kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat semua yang terjadi Tuhan. Kami mau katakan semua itu baik buat setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami memasuki new covenant
perjanjian baru yang daripadamu terjadi untuk setiap kami. Kami menjadi generasi-generasi Yosua Tuhan, yang siap maju untuk terus maju, melewati setiap tantangan, hambatan, meruntuhkan setiap tembok-tembok yang menghalangi kami Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami mau terus sepakat, sehati dengan Engkau melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.